Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu thalathun, hadis yang ke-30. Qatlul fawasikil khamsi, membunuh binatang-binatang fasik yang 5, lil muhrim, bagi orang yang sedang ihram. Boleh enggak ini? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun, ada 5 minad dawabi, dari binatang-binatang melata, kulluhunna fasik, masing-masingnya adalah binatang yang fasik. Fasik itu arti asalnya keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hewan-hewan ini disebut fasik karena banyaknya madarat yang didatangkan oleh mereka, seperti orang yang berbuat maksiat, mereka membawa madarat. Maka hewan-hewan ini yuqtalna, boleh dibunuh, bukan wajib dibunuh ya, boleh dibunuh. Fil hilli, pada tanah halal, wal haram, maupun tanah haram. Yang pertama adalah al-ghurabu, gagak. Nah, gagak ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah semua model gagak ataukah al-ghurabul abqa', gagak yang abqa'. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan al-ghurabul abqa', gagak yang abqa', yaitu yang pada punggungnya atau pada perutnya ada warna putih. Nah, sehingga di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan semua gagak karena hadis yang tadi tidak menyebutkan abqa', dan itu adalah hadisnya lebih sahih. Sementara hadis yang lain yang mengatakan abqa' memang sahih, tetapi apa? Lebih kalah sahihnya daripada yang mutlaq ini. Kemudian yang kedua adalah al-hida'ah atau al-hudayya, itu adalah burung elang. Yang ketiga adalah al-aqrab, kalajengking. Dalam riwayat yang lain al-hayyah, ular. Maka maksudnya adalah semua yang berbisa, baik itu ular maupun itu kalajengking, baik itu ular besar maupun ular kecil ya. Karena hayyah itu arti asalnya ular kecil. Bagaimana kalau ular besar? Sama aja kalau dia merupakan ular yang berbisa. Wal fa'rah, dan kucing, kucing, tikus. Wal kalbul aqur, dan anjing yang melukai, jadi yang menyerang, atau anjing yang ganas ya, anjing yang buas yang melukai. Aqar itu artinya apa? Melukai, tapi maksudnya adalah terjemah yang enak adalah anjing yang buas. Maka anjing yang buas ini mencakup anjing, macan, singa, serigala, dan yang sejenisnya itu ya, pokoknya yang buas-buas itu. Hadis ini muttafaqun alaih. Walaysa lil Bukhari lafdhu al-hil. Nah, dalam riwayat Bukhari tidak ada kata-kata fil hilli. Ijma'nya apa? Qala Ibnu al-Mundhir rahimahullah, wa ajma'u ulama, ijma', sepakat, ala ma thabata, atas apa yang sahih min khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qatlil lati, dari bolehnya membunuh hewan-hewan yang yaqtuluhal muhrim, boleh dibunuh oleh orang yang ihram. Wang faradan Nakhai, sementara Imam Ibrahim an-Nakhai bersendiri menyempal, famana'a, beliau itu mencegah, min qatlil fa'rah, dari membunuh tikus. Jadi menurut Ibrahim an-Nakhai tidak boleh membunuh tikus dalam kondisi ihram ini ya. Sementara hewan-hewan yang tadi boleh. Nah, saya nggak tahu kenapa Ibrahim an-Nakhai kok mengecualikan tikus, sementara di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan tikus di dalamnya. Barangkali beliau tidak sampai kepadanya hadis ini, barangkali beliau menganggap hadis itu tidak sahih dengan lafal tikus, ataupun yang lain-lainnya sebabnya. Tapi ala kulli hal, ini ada satu isyarat ya, bahwasanya masalah tikus itu ada khilaf di antara para ulama dari sisi hukum, apakah halal atau haramnya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tikus itu adalah haram. Karena apa? Karena semua hewan yang disuruhkan oleh Nabi untuk dibunuh, maka itu adalah hewan yang haram. Kok bisa gitu? Karena sesuatu yang halal, kalau kita disuruh untuk membunuhnya, berarti itu menyebabkan mubadzirnya. Misalnya burung halal ya. Atau misalnya kambing halal ya. Kalau kita disuruh membunuh kambing, otomatis kambingnya menjadi bangkai, menjadi haram. Nah, ini mubadzir namanya. Mubadzir dalam Islam dilarang. Karena itu hewan-hewan yang disuruh kita untuk membunuhnya berarti hewan-hewan haram. Nah, ada satu riwayat dari Aisyah bahwa Aisyah mengatakan ma huwa biharam. Tikus itu tidak haram. Tapi saya tidak ngerti apakah di sini sudah terjadi ijma' bahwasanya tikus itu haram ataukah tidak.
Kalau itu belum terjadi ijma, ada khilaf di antara para ulama, ya kita katakan itu khilaf, ya. Jadi intinya kalau para ulama katakan ada khilaf, kita katakan ada khilaf, ada perselisihan, ada perselisihan. Kalau mereka mengatakan tidak ada perselisihan, maka kita katakan tidak ada perselisihan, meskipun ya satu dua ada yang menyimpang, itu dianggap tidak ada. Baik, terakhir sekarang hadis yang ke-31, al-hadithul hadi wa thalathun, al-ightisal lil muhrim, mandi bagi orang yang ihram. Maksudnya boleh atau tidak, ya. An Abdullah bin Hunain, dari Abdullah bin Hunain, ini seorang tabi'in. Anna Abdullah bin Al-Abbas, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini seorang sahabat Nabi. Wal Miswar bin Makhramah, dan Miswar bin Makhramah, ini juga sahabat Nabi, tapi masih muda. Dia lahir pada tahun 2 Hijriah, sehingga ketika Nabi wafat itu dia masih usia sekitar 8 tahun, ya. Maka dia lebih muda daripada Ibnu Abbas. Ikhtalafa, keduanya berselisih, bil abwa, di Abwa, ini nama tempat. Faqala Abdullah bin Abbas, berkata Abdullah bin Abbas yang lebih tua, yaghsilul muhrim, orang muhrim boleh memandikan ra'sahu, kepalanya, jadi kerucuk, keramas boleh. Nih. Wa qala al-Miswar, sementara Miswar berpendapat la yaghsilul muhrimu ra'sah, orang muhrim tidak boleh memandikan kepalanya. Fa arsalani Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas mengutus saya, yaitu Abdullah bin Hunain, ila Abi Ayyub, kepada Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang lebih senior, ya, yang lebih tua. Fawajadtuhu, maka aku mendapati Abu Ayyub yaghtasil, sedang mandi bainal qarnain, di antara dua tanduk. Dua tanduk itu maksudnya dua tiang yang ada di atas di atas sumur, ya. Sumur kan biasanya ada dua tiangnya untuk menggantungkan tali sumur tadi. Wahwa, sementara beliau yustaru, ditutupi bithaubin, dengan kain. Ini cara mandi orang zaman dulu. Dan saya masih mengalami seperti ini pada waktu masih SD, ya. Tetangga-tetangga saya itu sebagian mereka tidak punya kamar mandi di rumah. Kamar mandinya adalah di luar rumah. Nah, di luar rumah itu ada satu sumur digunakan untuk beberapa rumah yang mandi di situ. Maka caranya mandi adalah membentangkan kain, kemudian baru mandi di situ. Fasallamtu alaih, lalu saya salam kepada beliau. Faqala, maka beliau menjawab, man hadza, siapa ini? Jadi kalau kita sedang mandi disalami orang, jangan dijawab, ya. Jawabnya nanti kalau sudah keluar dari kamar mandi. Faqultu, maka saya mengatakan, ana Abdullah bin Hunain, saya adalah Abdullah bin Hunain. Arsalani ilaika, mengutus saya kepada Anda, Abdullah bin Al-Abbas, as'aluka, saya bertanya kepada Anda, kaifa kana Rasulullah, bagaimana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaghsilu ra'sahu, membasuh kepalanya, wa huwa muhrim, kondisi ihram. Fawada'a Abu Ayyub yadahu, maka Abu Ayyub meletakkan telapak tangannya ala thawbi, pada kain tadi. Untuk apa? Fataqta'a, untuk dia merendahkan kain tadi, hatta badali ra'suh, sehingga tampak bagi saya kepala beliau. Thumma qala li insanin, kemudian beliau berkata kepada seorang manusia, yasubbu alaih, yang menuangkan air kepadanya, usbub, tuangkan. Jadi boleh mandi dibantu orang, ya, wudu dibantu orang juga boleh. Fasabba, maka beliau menuangkan ala ra'sihi, pada kepalanya, thumma harraka ra'sah, kemudian menggerakkan kepalanya, biyadaihi, dengan kedua telapak tangannya, fa'aqbala bihima wa adbar, dia mulai dari depan lalu dari belakang. Wa qala, dia mengatakan, hakadha, seperti inilah ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi yaf'alu, melakukan, yaitu mandi ketika ihram. Muttafaqun alaih. Jadi orang ihram boleh mandi. Memang orang ihram itu tidak boleh melakukan perkara-perkara yang termasuk kenikmatan dunia, ya, memakai tutup kepala, kemudian memakai baju berjahit seperti yang kita pakai ini, memakai parfum, itu semuanya kenikmatan-kenikmatan dunia yang dilarang pada saat ihram. Nah, mandi ini kan termasuk kenikmatan dunia juga, ya, mandi supaya badan segar, gitu. Tapi tidak termasuk yang dilarang, sehingga tidak semua kenikmatan dunia kemudian dilarang pada saat ihram, ya. Ihram tidur boleh enggak ada masalah, ya. Meskipun tidur termasuk kenikmatan dunia. Nah, ini sesuatu yang manusia tidak mungkin lepas darinya. Termasuk juga mandi. Kalau dilarang mandi terus gimana nanti orang ihram baunya sangat tidak enak, ya. Maka di sini ada ijma'. Qala Ibnu Al-Mundhir rahimahullah, wa ajma'u, mereka ijma' ala anna lil muhrim, bahwasanya boleh orang ihram ay yaghtasila minal janabah, untuk mandi junub. Wang farada Malik, sementara Imam Malik bersendiri, faqala, mengatakan, yukrahu lil muhrim, makruh bagi orang yang ihram, ayyaghmisa ra'sahu, untuk mencelupkan kepalanya, filma, dalam air. Ulama yang lain tidak memakruhkan. Kenapa? Karena orang yang junub boleh dia mandinya dengan cara tadi, mencelupkan kepalanya di air ataupun dengan cara yang lain. Wa ajma'u, dan mereka juga ijma' anna lil muhrim, bahwasanya orang ihram itu boleh
dukhulal hammami, masuk ke tempat pemandian umum. Ya, hammam itu adalah tempat pemandian umum yang airnya panas. Ya, dari kata-kata humma itu panas ya. Nah, zaman dulu adalah air-air panas ya, kemudian digunakan untuk tempat pemandian umum. Wa farada Malik faqala, Imam Malik bersendiri mengatakan indalakal wasakha, kalau dia menggaruk al wasakha, daki dari tubuhnya, iftada, maka dia membayar fidyah. Jadi daki ini seperti kuku menurut Imam Malik. Kalau potong kuku kan ketika ihram menyebabkan apa? Bayar fidyah. Nah, di tubuh kita ada daki. Kalau kita keruk ketika mandi itu menyebabkan membayar fidyah. Ulama yang lain enggak. Ini masuk akalnya tidak. Ya. Daki berbeda dengan kuku. Kuku itu kan menetap di sini. Kalau nggak dipotong nggak akan lepas. Adapun daki digaruk sebentar aja, digesek sebentar aja pada kulitnya udah lepas, sehingga ini tidak termasuk sesuatu yang menyebabkan harus fidyah tersebut. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.